"Ibu, kamu jangan menangis." Derek dipeluk di depan dadanya. Dengan suara kecil membujuknya. Darlin tersenyum, mengelap air mata. Hatinya terlalu meluluh. Mencium wajah Derek. "Ibu tidak akan tidak menginginkanmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, ibu akan terus berada di sisimu. Ibu tidak akan meninggalkan Derek." Anak kecil itu secara refleks merasa lega. Wajahnya yang sedang tegang sangat mirip dengan Yos. Saat ini akhirnya merasa lega. Darlin merasa bersalah. 5 menit yang lalu, dia sudah memutuskan untuk membawa anak di dalam kandungannya pergi. Dia sudah tidak tahan dengan Yos yang terus-menerus membohongi dan tidak menepati janjinya itu. Dan juga sangat membenci kehidupan seperti ini. Walaupun keluarga Yos di mata orang luar adalah keluarga yang begitu terpandang, begitu menjadi idaman orang-orang, tapi di matanya tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan yang tenang. Apalagi dunia keluarga Yos bukanlah suatu kehidupan yang bisa dia gapai. Semua gosip dan ejekan akhirnya akan membuat perasaannya hancur. Dia sudah ingin menyerah, ingin mundur. Tapi menghadapi Derek, semua rasa ingin menyerah dan mundur, semua harga diri dan impiannya, semua itu sudah lenyap. Dia tidak sendiri. Seorang anak yang seminggu kemudian akan menjalankan operasi. Seorang anak yang seumur hidupnya tidak bisa dia lepaskan itu. Saat ini, Darlin semakin yakin. Dia tidak boleh membiarkan Derek menjadi anak di luar nikah. Juga tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau begitu, dia harus berperang. Walaupun hingga akhir seluruh tubuhnya akan penuh dengan luka, asalkan bisa memastikan Derek tumbuh dengan baik, dia sudah puas. Setelah membujuk Derek, Darlin pun menenangkan perasaannya. Mendengar Yos sedang menunggu di luar, dia pun pergi ke kamar mandi untuk mengusap wajah. Setelah merapikan, dia pun mengatakan pada penjaga pintu untuk tidak perlu menghalanginya lagi. Yos setiap saat terus memperhatikan keadaan Darlin. Begitu Darlin mencabut larangan, Yos langsung menerima kabar. "Darlin." Saat Yos tiba, Darlin sedang makan. Sejak semalam sampai sekarang dia sama sekali tidak nafsu makan. Saat ini dia mulai makan, juga membuat Yos merasa lega. Orang-orang mengatakan ibu hamil akan memiliki nafsu makan yang tinggi. Apakah ada yang sangat ingin kamu makan? Aku akan menyuruh orang pergi membelinya. Mata Yos bersinar, menghampiri Darlin dan duduk di depannya. Darlin mengangkat kepala menatapnya. Orang-orang selalu bilang suaminya yang pergi beli baru bisa menunjukkan ketulusannya. Kamu menyuruh orang pergi membeli, apa maksudnya itu? Kalau begitu, aku pergi beli sendiri. Ucap Yos merasa tegang. Tidak terlalu normal. Darlin tertawa. Tidak perlu, aku tetap sama kok. Dulu saat hamil Derek juga tidak mengganggu. Yos terdiam. Dalam hati merasa bersalah. Saat hamil Derek, dia juga tidak ada di sisinya. Anak perempuan, aku akan melihatnya lahir nanti. Suara Yos terdengar serak. Darlin mengangkat alis. Kamu bahkan tahu dia adalah anak perempuan? Ya, pasti. Ucap Yos dengan sombong. Bukannya tidak menyukai Derek, hanya saja tidak ada yang tidak menyukai ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Lagi pula saat tidak mengetahui keberadaan Derek, dia selalu memikirkan kalau mereka memiliki seorang anak perempuan yang putih dan lembut seperti Darlin, pasti adalah hal yang sangat baik. Darlin menunduk, tiba-tiba berkata,
Aku berubah pendapat. Apa? Yos terkejut. Darlin berkata lagi. Anak perempuanmu ingin makan keripik durian. Di dapur bisa membuatnya, kata Yos. Yos, di toko yang tidak jauh dari rumah paling enak, ucap Darlin tersenyum melihatnya. Baiklah, aku pergi beli untukmu sekarang juga. Ucapan ratu harus didengar. Yos bangkit dan langsung pergi. Darlin terlihat dingin dan menyimpan senyumannya. Nona Darlin, apakah kamu sudah selesai makan? Pelayan yang melihat hal ini pun merasa heran. Dia tidak banyak makan. Darlin berkata, aku keluar sebentar. Sebentar lagi aku akan kembali. Penjagaan rumah ini sangat ketat. Sama sekali tidak ada privasi. Semua gerak-gerik Darlin berada di bawah pantauan kakek Yos. Dia pun sama sekali tidak peduli. Setelah mencari tahu tempat tinggal Jane sekarang, dengan tatapan heran pada pelayan, dia pun berjalan ke arah kamar tamu. Jane saat ini begitu bosan dan sedang membaca buku. Jarang-jarang sifatnya yang heboh ini bisa tenang. Kamar tamu adalah sebuah barisan gedung. Di taman juga ada bunga. Lingkungannya sangat tenang dan baik. Ayunan ada di bagian tengah bunga, terlihat begitu fantasi. Saat Darlin datang, dia pun melihat seorang wanita memakai gaun yang sedang memegang buku. Jane terlihat seperti peri. Namun saat mendekat, dia pun merasa ingin tertawa. Dandanan dan pakaiannya bahkan menutupi aroma wangi bunga. Benar-benar membuat orang melupakan kalau dia itu adalah seorang ibu hamil. Aduh, bukankah ini adalah Nyonya Yos? Kenapa ada waktu datang ke tempat kecil ini mencariku? Jangan-jangan kamu datang mentertawaiku ya? Jane mengejeknya. Wajahnya pun berubah. Darlin tersenyum dengan ekspresi tenang. Tidak sampai ingin mentertawaimu. Bagaimanapun kita adalah teman baik. Datang melihatmu juga karena hubungan kita dulu. Jane tersenyum dingin dan tidak bergerak. Darlin juga tidak keberatan. Mencari kursi dan duduk. Di samping kedua sisi kursi ada tanaman hijau yang merambat. Terlihat cantik. Kursi ini benar-benar sangat cantik. Kelihatannya orang yang mendesain tempat ini sangat bersungguh-sungguh. Darlin memuji. Jane dengan tidak mengerti melihatnya. Tatapannya terlihat serius. Kamu sebagai Nyonya Yos di tempatmu ada banyak barang yang terbuat dari emas. Tidak akan datang merebut kursi rongsokan ini dariku kan? Barang yang indah selalu membuat menarik orang. Apalagi kalau aku ingin merebutnya. Bukankah kamu juga tidak bisa menang dariku? Ucap Darlin tersenyum. Tatapannya terlihat mengejek. Ada maksud lain di dalam ucapannya. Jane menggigit gigi dan berkata, Darlin, barang milikku, seumur hidup adalah milikku. Orang lain jangan berharap untuk mendapatkannya. Kalau tidak, aku rela hancur dan tidak akan membiarkan orang itu mendapatkannya. Oh, ternyata begitu ya. Darlin menganggukkan kepala, mengartikan dia sudah mengerti. Jane menatapnya. Emosi di dalam hatinya semakin membara. Tapi memikirkan orang itu, teringat apa yang akan segera dihadapi, dia pun mendengus dalam hati. Biarkan saja dia sombong sekarang. Pasti akan ada karmanya nanti. Oleh karena itu Jane pun kembali tenang. Kembali melihat buku dan berkata,
Kalau hari ini kamu hanya datang untuk meminta sebuah kursi denganku, kalau begitu kamu sudah boleh kembali. Aku tidak akan memberikannya padamu. Anak itu adalah milik Lucky. Darlene tiba-tiba berkata. Kelopak mata Jane berkedip dan langsung mengangkat kepala. Melihat tatapan Darlene yang meledekinya, dia barusan menenangkan diri. Tapi rasa terkejutnya tadi, siapapun bisa melihatnya dengan jelas. Darlene tersenyum dan berkata, kelihatannya kamu benar-benar ada hubungan dengannya. Jane mensipitkan mata. Darlene, asal memfitnah orang harus membayar resikonya.